Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para rekan-rekan hadirin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu nilai dasar ASN, yaitu harmonis. Di tengah-tengah saya sudah hadir beberapa pemantik yang akan memberikan kita wejangan-wejangan yang akan memancing kita untuk senantiasa tahu tentang apa itu harmonis, bagaimana sebenarnya itu harmonis. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Ahmad Arif Syarif akan memandu kegiatan ini, akan memandu ke podcast kali ini sampai berakhir nanti. Nah, sebelum saya lebih lanjut mempersilahkan menyampaikan gagasan dari semua pemateri, ada baiknya kita kenal satu persatu pemateri yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya sendiri kepada Ibu Nur Fadilah. Silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Ahmad Arif. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Nasiruddin, peserta CPNS Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Terima kasih, Pak. Ya, ternyata di tengah-tengah kita ada prodi dosen politik. Selanjutnya Bapak Muhammad. Ya, silahkan Pak Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajidin. Saya dari Prodi HI Fisip Unsur Baru. Terima kasih, Pak Arif. Oke, sama-sama. Selanjutnya Ibu Fitri, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sari Handayani Rasad, CPNS dari Universitas Sulawesi Barat, Program Studi Ilmu Politik. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Mutmainah. Ya, makasih moderator. Selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Syam, CPNS FISIP, Prodi Ilmu Hukum, Spesifik Hukum Tata Negara, Universitas Sulawesi Barat. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan tadi perkenalan dari beberapa pemateri. Saya kira akan menarik ini pembahasan kita karena pemateri-pemateri yang hadir pada kesempatan kali ini itu berbagai latar pendidikan. Ada dari politik, ada dari hubungan internasional, ada dari ilmu hukum. Nah, kita akan mendengarkan terkait dengan penjelasannya tentang harmoni terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, harmoni itu semacam kerjasama antar berbagai faktor, artinya bukan cuma pihak, tapi ada faktor-faktor yang saling bekerja sama, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut untuk para pemateri? Saya persilakan terlebih dahulu Bapak Muhammad untuk menyampaikan gagasannya. Silakan, Ya. Pak. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Saya kira ini pembahasan yang sangat menarik dan yang perlu kita kaji bersama, bahwa harmonis ini merupakan salah satu bagian dari core value ASN berakhlak. Jadi kita sebagai ASN ini dituntut untuk saling menghargai perbedaan, menghargai keanekaragaman, ya, karena kita di sini di Indonesia ini kita ketahui sangat banyak suku, bangsa, suku, bahasa, dan budaya terutama di situ. Jadi menurut saya pentingnya harmonis di sini adalah tadi selain bekerja sama, mungkin ya tadi saling menghargai antara sesama pegawai, sesama bangsa, sesama stakeholder semuanya dalam hal menyatukan visi untuk dalam rangka melayani bangsa ini. Kemudian yang kedua, titik poinnya adalah bahwa dari keanekaragaman ini yang kita bingkai atau yang kita ikat dalam Bhinneka Tunggal Ika,
bahwa ya kita dituntut juga untuk saling membantu gitu ya. Jadi ketika tanpa melihat suku, ras, agama, budaya dan lain-lain gitu. Jadi dimanapun kita berada, apapun peran kita harus bisa saling membantu kepada sesama warga negara Indonesia khususnya. Kemudian selain itu dalam harmonis ini sendiri gitu ya, yang namanya harmonis itu kan istilahnya hubungan yang apa ya, secara ini adanya kenyamanan dalam sebuah hubungan, entah itu dalam pekerjaan ataukah dalam hal hubungan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja Pak Arif ya, gambaran terkait harmonis dari saya. Terima kasih. Suaranya Pak Arif. Ya maaf, lupa unmute. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Sajidin, di mana menjelaskan harmonis itu adalah saling membantu, saling menghargai, yang saya bisa tarik benang merahnya bahwasanya di dalam harmonis itu ada sebuah kenyamanan dalam berinteraksi di lingkungan pekerjaan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Mutmainah menyampaikan gagasannya. Silakan Bu. Menyambung tadi Mas Aji tentang harmonis, kurang lebih sama sih. 3 poin harmonis itu, yang pertama menghargai semua orang, baik orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda bahasa dengan kita, berbeda agama dengan kita, terutama di lingkup kerja kita nih nanti Universitas Sulawesi Barat, di mana kan tidak semua yang ada di sana itu orang Mandar. Kita berbeda-beda di sana, ada yang dari Bogor, ada yang dari Sulawesi, Sulawesi Selatan pun berbeda-beda sukunya gitu. Jadi bagaimana kita saling menghargai di tempat kerja dan menciptakan lingkup kerja yang kondusif. Dengan terciptanya lingkup kerja yang kondusif itu kita akan progresif dalam bekerja. Kemudian selanjutnya kolaborasi. Jadi sekarang itu tidak dituntut lagi untuk saling kompetisi, tapi kita dituntut untuk saling meningkatkan kompetensi dengan cara berkolaborasi. Terutama kita sebagai dosen nih, penelitian tuh mesti dituntut untuk berkolaborasi dengan dosen yang lain. Kemudian kita dalam bekerja itu tidak selalu sehat. Kadang-kadang mungkin kita butuh dari bantuan teman yang lain ketika misalnya kita terkendala, mungkin sakit, jadi kita perlu kolaborasi, kita perlu bantuan orang lain, dosen yang lain, teman sejawat kita untuk mengisi kelas seperti itu. Jadi dengan terciptanya kolaborasi yang baik, dengan terciptanya harmonisasi yang baik, maka kita itu dapat bekerja dengan progresif gitu. Oke, terima kasih Ibu Aina sudah menyampaikan 3 hal penting juga, di mana harmonis ini menghargai, khususnya menghargai sesama suku yang ada di Indonesia maupun di daerah sendiri. Dan kemudian teringat sebuah entah itu anekdot atau kalimat apa, yang intinya sering kita dengar, saya lebih baik dimarahi sama orang Bone daripada disapa sama orang Sidrap. Nah, kayaknya ada orang Sidrap sama orang Bone di sini. Ya ini semacam anekdot soalnya, karena logatnya orang Bone itu mendayu-dayu, sementara kalau orang Sidrap itu suaranya yang keras, dia menyapa saja sudah kayak ingin berkelahi begitu kan. Nah, tapi itu kemudian perbedaan-perbedaan suku yang kemudian patut kita hargai seperti itu. Oke. Kemudian lingkungan kerja yang kondusif, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan yang terakhir itu adalah kolaborasi. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Nurfadilah. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Tadi sudah dibahas soal harmonis dan manfaatnya jika di lingkungan kerja itu ada suasana yang harmonis. Saya sedikit membahas tentang dampak ketika tidak ada keharmonisan di lingkungan kerja. Jadi yang pertama, ada 4 poin di sini. Yang pertama itu adalah suasana bekerja lingkungannya tidak nyaman. Berarti ada
ketika kenyamanan itu tidak ada di dalam lingkungan kerja, adanya pertikaian atau perdebatan, mungkin soal perdebatan itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai itu yang membuat kita ada pertikaian atau tidak saling mendukung satu sama lain. Jadi perbedaan itulah yang harusnya menyatukan kita. Kemudian yang kedua itu ketika suasana pekerjaan sudah tidak nyaman, berarti pekerjaan kita itu sudah terbengkalai. Kita mental kita itu sudah terbebani karena kenyamanan tempat kerja sudah tidak kondusif. Kemudian yang ketiga, ketika pekerjaan terbengkalai, maka kinerja kita menjadi buruk. Kita tidak lagi bisa kemampuan kita tidak, skill kita itu tidak bisa kita asah lagi karena kita pekerjaan kita sudah terbengkalai, kinerja kita menjadi buruk. Dan yang terakhir yang paling utama adalah maksudnya yang paling menjadi dampak ketika tidak harmonis itu adalah pelayanan masyarakat yang sudah tidak optimal. Jadi harmonis itu di lingkungan kerja memang sangat penting karena hasil akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang di mana tugas ASN adalah melayani masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ketika penyampaian materi tentang dampak ketika tidak adanya harmoni itu akan muncul kinerja yang buruk, apalagi pelayanan masyarakat. Perang dingin lah dikatakan di dalam lingkungan kerja, tidak tercipta kenyamanan karena adanya pertikaian, perdebatan. Tapi kemudian saya menangkap bahwasanya kita butuh kedewasaan di dalam hal menangani perbedaan ini. Saya kemudian teringat ketika para bapak pendiri bangsa merumuskan dasar negara ini, itu terjadi perdebatan sebenarnya. Tapi kemudian perdebatan-perdebatan itu hanya di atas meja untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan. Selesai di luar rapat, sudah selesai. Nah, inilah bentuk kedewasaan yang perlu dicontoh dari para pahlawan kita bagaimana merumuskan sebuah konsensus yang sangat berharga. Oke, saya persilahkan selanjutnya kepada Ibu Fitriani. Silahkan, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Sebagai pembicara yang terakhir, biasanya ini mengambil beberapa kalimat yang telah diutarakan oleh pemateri sebelumnya. Oke, untuk poin nilai harmonis, di sini saya menawarkan ada 3 indikator penting yang perlu diterapkan sebagai ASN. Yang pertama adalah keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Kita perlu memahami hal tersebut, bahwa salah satu landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang dikatakan oleh Pak Aji sama Bu Maina, bahwa kita di sini di Indonesia ini berbeda-beda, tapi mestinya mewujudkan yang namanya persatuan. Nah, secara khususnya di Universitas Sulawesi Barat sudah terdapat banyak suku, ras, adat, agama, dan adat istiadat. Nah, disinilah yang kemudian kita dituntut bagaimana menghargai yang namanya perbedaan tersebut. Nah, meski terdapat perbedaan, namun jangan sampai ada perpisahan. Tapi perbedaan itulah yang kemudian kita bisa menghargainya sehingga tercipta yang namanya persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja, sehingga mewujudkan yang namanya harmonisasi. Dan selain dari itu juga sebagai tenaga pengajar, tentunya kita menghadapi bagaimana karakter mahasiswa yang berasal dari berbeda-beda suku. Tadi Bapak Moderator juga menyinggung ada 2 daerah, Bone sama Sidrap. Padahal Bone sama Sidrap itu sama-sama orang Bugis. Tapi karena karakter masyarakat yang kemudian berbeda, jangan sampai ada perlakuan diskriminasi dari salah satu kelompok. Karena misalkan saya orang yang lebih dekat sama orang Sidrap, Bone terlalu jauh, saya kemudian memilih mending dekat sama orang Sidrap saja. Karena orang Pinrang ya dalam tanda kutip
hampir sama dengan bahasanya orang Sidrap yang agak sedikit keras, bukan kasar. Nah, jangan sampai dengan adanya perbedaan suku itu yang kemudian menciptakan perbedaan, sehingga tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Fadila bahwa nanti ketika kita bekerja ya kita tidak merasa nyaman. Itu. Poin kedua yakni potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Nah, ini adalah hal yang menarik bahwa potensi yang dimiliki itu perbedaan adalah sebuah perbedaan. Potensi itulah yang mesti dikembangkan bahwa ini loh kami berbeda tapi tetap bersatu. Kami berbeda pemikiran, berbeda ide, berbeda-beda tapi punya satu tujuan, yakni bagaimana menciptakan perguruan tinggi kita ini menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas lagi. Itu. Dan tantangan dan keanekaragaman ini jangan sampai menciptakan konflik di antara sesama rekan kerja. Saya mengambil salah satu contoh ketika sebagai tenaga pengajar, banyak sekali organisasi mahasiswa, misalkan organisasi daerah, yang kemudian terjadi konflik satu sama lain. Artinya ketika terjadi konflik organda, ini bisa mempengaruhi proses pembelajaran dan bisa mempengaruhi citra kampus. Nah, ini adalah tantangan kita sebagai tenaga pengajar, bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kepada peserta didik, terutama mahasiswa, untuk tidak menjadikan itu sebagai isu atau pemantik menciptakan konflik yang terjadi. Karena ketika terjadi konflik, citra kampus kita itu bakalan menjadi buruk juga. Bahwa ternyata Unsur Bar ini terkenal dengan mahasiswa yang bentrok. Itu perlu dihindari. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan kampus yang berkualitas dan tetap beraneka ragam dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap ASN dalam menghadapi keanekaragaman tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh bagaimana kemudian tenaga pendidik memberikan nilai kepada mahasiswanya, tidak memandang ini mahasiswa sukunya sama dengan saya, agamanya sama dengan saya, rasnya sama dengan saya, dan adat istiadatnya sama dengan saya sehingga nilainya bagus. Itu tidak. Kita perlu memberikan nilai sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi sama halnya dengan rekan kerja tadi yang saya singgung, bahwa jangan sampai rekan kerjanya sesama daerah sehingga saya cuma lebih dekat dengan si A. Itu yang perlu dihindari. Nah, ini yang kemudian sikap-sikap seperti ini yang perlu diwujudkan atau diterapkan oleh tenaga pengajar, bahwa hilangkan perbedaan, hargai perbedaan tersebut walaupun perbedaan itu ada. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih atas pemaparan materinya yang pada intinya bahwasanya indikator harmonis itu adalah menghidupkan atau menerima keanekaragaman. Ada satu kalimat yang bikin saya tertarik tadi, bahwasanya jika ada perbedaan, ya jangan ada perpisahan. Saya kemudian teringat filosofi dari sebuah sepatu yang mungkin sering kita dengar lagunya. Dia itu adalah sepasang, tapi kemudian tidak pernah beriringan, tapi selalu bersama. Nah, tidak pernah berpisah, karena kalau ada perpisahan maka akan pincang. Kan kita tidak pernah melihat kan orang pakai sepatu sebelah, pakai sandal Itu sebelah. Tulus. Oh iya, ya kita ganti sandal biar nggak kayak Tulus. Baik, kita memasuki segmen terakhir. Pada segmen terakhir ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada para narasumber. Tapi kemudian silahkan narasumber menganalisis pertanyaan ini, boleh memilih salah satunya saja. Nah, pertanyaan saya, sekaligus mungkin saya persilahkan juga nanti di akhir jawaban boleh memberikan closing statement, boleh juga tidak. Karena nanti setelah ini kita akan menutup sesi ini. Baik, pertanyaan saya kira para narasumber ini memiliki lingkungan kerja masing-masing di kampus. Nah, kira-kira menurut analisis
atau pandangan para narasumber ini, apakah sudah hidup suasana harmonis itu di lingkungan kerja? Pertanyaan pertama saya. Ya, kalau memang sudah, ya pertanyaan kedua saya, bagaimana caranya mempertahankan suasana harmonis itu? Ya, kalau memang belum, ya tidak perlu dijawab pertanyaan kedua saya. Nah, seperti itu, dan silahkan boleh memberikan closing statement nanti di akhir penjelasannya. Oke, saya mau menawarkan, tidak perlu saya mungkin menyebut nama. Ada yang mau memulai pertama kali untuk menjawab dulu? Oke, silakan Pak. Ya, saya silahkan Pak Muhammad. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Terkait tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Moderator, apakah di lingkungan kerja, khususnya mungkin kalau di unsur bar ya, apakah sudah harmonis atau belum? Kalau menurut pandangan saya di sini sudah harmonis terkait situasi ataupun memang kondisi di unsur bar. Karena kalau saya lihat ketika saya datang ke sini, ternyata sudah banyak juga ternyata dari berbagai macam suku, ada orang Sumatera, orang Aceh, orang Lombok dan lain-lain lah. Jadi selain orang Sulawesi, ternyata banyak juga warga dari luar sana datang ke sini. Dan saya lihat komunikasi yang dibangun pun sudah cukup bagus ya. Mereka menggunakan untuk sementara mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kami sebagai pendatang ya harus juga belajar bahasa-bahasa di sini yang biasanya dipakai gitu. Jadi ada istilah di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung, seperti itu. Jadi kita pun di sini coba beradaptasi untuk menyesuaikan ya untuk terbentuknya harmoni tadi. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Cara mempertahankannya tadi, yang pertama kita tetap terus menghargai ya. Jadi perbedaan-perbedaan di antar suku, antar bahasa ini tetap kita harus hargai gitu ya. Kemudian yang dipertahankan itu adalah bagaimana penguatan bahasa Indonesia ini di lingkungan kampus sehingga memang tidak adanya miss. Jadi kalau misalnya ternyata ketika saya ngajar gitu ya, terus ada orang yang pakai bahasa dari Mandar gitu ya, kemudian ada pakai bahasa Jawa, kemudian ada juga pakai bahasa Papua, kan itu repot juga. Jadi memang perlu penguatan ketika ada di forum-forum formal itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu saja mungkin Pak Arif untuk dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Muhammad Sajidin. Silahkan selanjutnya. Bisa izin Pak? Ya, oke, Bu Nur Fadilah. Tidak perlu izin, Bu. Saya menawarkan. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya tadi terkait dengan harmonis di tempat kerja. Kalau saya pribadi, kita sebagai CPNS melihat dan merasakan bagaimana keadaan kampus, khususnya di fakultas. Saya merasa sudah cukup harmonis, di mana mulai dari karyawan, pejabat, dan dosennya itu hal kecil saja. Ya, kalau saya merasa dimulai dari ketika kita bertemu, senyum sapa dan salam sudah sangat diterapkan. Bagaimana kita sebagai CPNS baru, khususnya kalau yang saya rasakan, saya bukan dari Sulawesi Barat, tetapi tetap disambut baik dengan karyawan, pejabat ataupun dosen. Kemudian dosen-dosen juga, kalau di kami di politik, disambut baik dengan dosen-dosen, bisa dibilang dosen senior. Satu bukti bahwa adanya harmonis, adanya penyambutan yang baik dari dosen kepada CPNS itu, pada awalnya tidak ada ruangan khusus dosen yang kondusif pada saat pertama kali kita datang ke fakultas. Tapi setelah beberapa lama, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, Ketua Prodi itu menyiapkan ruangan khusus yang kondusif bagi
CPNS. Saya ingat beliau berkata, karena kita teman-teman CPNS selalu nongkrong atau berbicara itu di parkiran. Beliau bilang jangan sampai di sini sudah ada ruangan khusus dosen, lebih baik di sini berkomunikasi atau berbicara bincang-bincang daripada di parkiran. Itu salah satu menurut saya bukti bahwa keharmonisan di fakultas itu sudah terjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya sangat percaya bahwasanya betul-betul Ibu Nurfadilin sudah merasakan harmonisasi di dalam lingkungan kerjanya, karena sampai hal yang kecil saja, hal yang detail saja beliau sudah mengungkapkan, dan saya sangat percaya itu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu Fitriani, silakan karena sudah raise hand. Oke, Ya. Oke, terima kasih Pak. Seperti yang dikatakan oleh kedua teman sebelumnya bahwa Unsulbar ini sudah sangat harmonis. Jadi saya cuma menambahkan bahwa Unsulbar ini adalah miniatur NKRI itu sendiri, karena Unsulbar sudah ada Mandar sebagai masyarakat pribumi, sudah ada suku Mamasa, Toraja, Bugis, Makassar, dan sudah ada orang luar dari Pulau Sulawesi. Misalkan Bapak Sajidin dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Lombok, bahkan Kalimantan itu sendiri. Nah, ini adalah bukti konkret bahwa kampus Unsulbar ini sangat harmonis dan sangat ramah menerima adanya perbedaan SARA ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas ungkapannya tentang Sulbar atau Majene adalah miniatur. Ya, betul sekali. Saya lihat itu memang miniatur dari Indonesia. Silakan Pak. Terakhir Ibu Aina. Kayaknya Pak, saya juga merasakan yang sama seperti teman-teman rasakan bagaimana lingkup kerja di sana itu menciptakan lingkup kerja yang harmonis. Pertama kali yang saya rasakan pribadi ya, mereka semuanya ramah menyambut kita. Nah, kalau saya di hukum tata negara khususnya, saya juga merasakan bahwa sebagai junior itu senior sangat merangkul saya. Dosen-dosen senior itu bahkan melibatkan kami ini yang masih baru untuk membicarakan hal-hal yang harus ditingkatkan di HTN. Jadi nanti ini minggu depan kami akan rapat offline membicarakan tentang bagaimana meningkatkan minat adik-adik mahasiswa supaya memilih jurusan HTN. Karena ternyata di FISIP saat ini dari tiga kelas yang memilih HTN itu cuma ada 4 orang. Jadi kami ini diundang untuk berunding bersama membicarakan apa yang harus kita lakukan ini sebagai dosen HTN. Nah, saya merasa oh ternyata dosen senior itu merangkul kami ini yang masih baru. Gitu. Baik, terima kasih sudah mengungkapkan semua apa yang dirasakan. Akhirnya saya menemukan satu kesimpulan bahwasanya memang betul di lingkungan kerja di FISIP itu sudah sangat harmonis. Dan saya juga akan mengungkapkan satu analisa saya yang saya rasakan, yang memang tidak saya rasakan di daerah lain. Sebelumnya pernah saya rasakan di Jawa waktu kuliah, tapi kemudian saya dapatkan di Majene. Nah, artinya suatu ketika di beberapa kesempatan saya bertemu dengan orang-orang yang baru, entah itu masyarakat asli ataukah masyarakat pendatang di Majene, itu saya bertemu dan langsung menunduk. Artinya menunduk seperti ini, begini, sebagai bentuk penghormatan. Dan itu saya tidak dapatkan ketika di daerah saya, di kampung saya pulang. Saya malah dilihat aneh ketika saya menghormati dalam bentuk menunduk di hadapan orang tua, sementara di Majene itu sangat sangat saling menghargai. Ya, pada intinya para narasumber sekalian, para pemirsa sekalian, di lingkungan kerja FISIP Unsulbar sudah sangat tercipta harmonis itu. Sisa bagaimana kita memupuk harmonis tersebut, menjaga harmonis tersebut, menambah yang kurang tapi tidak mengurangi yang sudah ada. Terima kasih untuk kesempatan sesi podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya kepada moderator dan kepada pemirsa sekalian. Semoga kita tetap terjaga harmonisasi dalam hubungan kerja.
Saya Ahmad Arif, saya akhiri podcast pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama, Bu.